Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد. Ikhwas sekalian azani Allah wa iyyakum, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya. Di antaranya nikmat sehat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita taufik untuk menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu tentunya banyak sekali keutamaannya. Di antara keutamaan yang didamba-dambakan oleh setiap kaum mukminin adalah ketika kita bangkit daripada majelis, Allah Subhanahu wa taala, para malaikat meminta ampun untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, mengatakan qumu maghfurun lakum. Berdirilah kalian daripada majelis, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas bagaimana sifat-sifat beliau, ciri-ciri beliau, akhlak-akhlak beliau biiznillah. Artinya dengan kita membahas sesuai dengan tema yang telah kita share kepada ikhwas sekalian, bahwasanya sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak hanya diakui oleh kawan, namun juga diacungi jempol oleh lawannya. Artinya benar-benar manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini. Diriwayatkan oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bahwasanya Atha bin Yasar pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As merupakan salah seorang Yahudi terdahulu sebelum beliau masuk Islam. Artinya beliau mengetahui tentang sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab beliau, dalam kitab Taurat ataupun dalam kitab Injil, yang insyaallah kita akan membahasnya. Dikatakan kemudian beliau ditanya, benar enggak Al-Qur'an mengatakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini? Kemudian apa jawaban beliau? Beliau ingin menyinkronkan antara Al-Quran dengan kitab yang telah dipelajari sebelum beliau memeluk agama Islam. Apa kata beliau? Ajal wallah. Nah, betul. Seperti apa yang dikatakan Al-Quran, seperti apa yang dikatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul. Itulah sifat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang dahulunya aku pelajari. Innahu la mausufun fit Taurat. Sesungguhnya Rasul itu betul-betul telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat bi ba'dhi sifatihi fil Quran, dengan sebagian sifatnya yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan." Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai syahid, sebagai saksi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi bagi seluruh manusia. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk siapa? Untuk kaumnya saja. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
kami wahai Muhammad tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagi jin, bagi manusia. Semua. Alam apa alam? Ikhwati fillah. Alam itu adalah ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu dinamakan alam. Masuk jin, masuk binatang, masuk semuanya. Maka Rasulullah SAW diutus untuk mereka, rahmatnya untuk mereka semua. Tetapi kalau kita berbicara tentang syariat, tentu untuk sakolain, untuk jin dan manusia saja, bukan hewan, ya, bukan tumbuhan, akan tapi untuk jin dan manusia saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka syahid di sini maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi seluruh manusia dan jin. Bukan hanya untuk orang Quraisy, tetapi seluruh manusia. Wa mubasysyiran, dan pemberi kabar gembira. Wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat mengatakan, anta 'abdi wa rasuli. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan dalam kitab Taurat, Allah mengatakan, engkau wahai Muhammad adalah hambaku dan rasulku. Di sini ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, faidah yang besar. Di antara kita mungkin ketika kita berbicara tentang rukun la ilaha illallah, kita ketahui ada dua rukun. Ya, ada apa? Ada nafi dan isbat. Ada nafi dan isbat. Rukun la ilaha illallah. Ini harus kita matangkan, betul-betul matangkan. Karena dua kalimat syahadat merupakan rukun pertama dalam Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita sering membahas dalam kajian tauhid tentang makna la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Artinya ini bukan sesuatu yang asing. Rukunnya dua, ada nafi, ada isbat. Tetapi jarang ada yang membahas atau yang memungkinkan rukun syahadah anna Muhammad Rasulullah. Ini perlu diperhatikan juga. Karena rukun pertama Islam bukan hanya syahadah la ilaha illallah, tapi Muhammad juga. Maka apa rukun syahadah anna Muhammad Rasulullah? Rukunnya dua juga. Rukunnya kita i'tiraf, bahwa kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini dikatakan abdi, seorang hamba, hamba biasa, manusia biasa. Tidak ada sedikit pun Allah Subhanahu wa taala berikan istilahnya percikan Tuhan, anak Tuhan, wal'iyadzubillah. Beliau kemudian bisa mentadbir alam semesta. Beliau bisa mengatur rezeki manusia. Beliau bisa menentukan kapan datangnya hari kiamat. Enggak ada. Nabi Muhammad dikatakan di sini abdi, seorang hamba, manusia biasa, tidak lain. Hanya seorang manusia biasa. Itu rukun pertama. Kemudian rukun kedua, ikhwati fillah, rukun kedua adalah kita i'tiraf, kita akui bahwasanya Nabi Muhammad itu diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan risalah atau seorang rasul, seorang utusan yang dengannya apa? Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul risalah itu telah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Jalan menuju Allah hanya satu. Dengan cara apa? Kita mengikuti risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi syahadah alla ilaha illallah wa alla, yang keempat adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh atau haram seorang hamba menyembah Allah, beribadah kepada Allah, melainkan harus dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kita ketahui dari dua rukun ini, kita ketahui daripada dua rukun ini
Kita adalah ummatan wasata. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian umat pertengahan. Apa yang dimaksudkan dengan umat pertengahan di sini? Banyak yang menafsirkan tentang wasata. Ketika kita berbicara tentang agama, maka agama Islam adalah agama yang tidak tafrid dan tidak ifrat. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga lalai. Ketika menyangkut agama. Kalau kita lihat agama selain Islam, yang tadinya utusan itu hanya manusia biasa sebagaimana umatnya, ternyata dikatakan anak Tuhan, jadi Tuhan. Padahal manusia biasa. Tapi diangkat, dilebih-lebihkan menjadi anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan apa? Isa bukan manusia biasa, tapi anak Tuhan. Padahal jelas, abdun, seorang hamba. Maka mereka melampaui batas. Ada juga umat-umat terdahulu yang bahkan membunuh nabi mereka. Seperti Nabi Zakaria, dibunuh oleh kaumnya. Mereka sangat lalai, mereka tidak mengakui risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan hanya menganggap dia adalah Nabi ini adalah manusia biasa, melainkan adalah orang yang hina kemudian dibunuh. Waliyahzubillah. Inilah Islam, ummatan wasata. Kemudian ketika kita berbicara tentang mazahib atau firaq, perpecahan-perpecahan dalam Islam, maka Islam itu yang dikatakan wasata adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bahwasanya dia tidak terlalu tafrid dan dia juga bukan ifrat, tidak berlebih-lebihan, tidak sedikit-dikit mengkafirkan, wal'iyadzubillah, tidak juga lalai. Inilah akidah yang benar. Maka ya ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, perlu kita ingat sekali lagi, rukun syahadah alla ilaha illallah ada dua, nafi dan isbat. Begitu juga dengan rukun syahadah anna Muhammad Rasulullah, itu ada dua. Kita mengakui Nabi Muhammad adalah hamba biasa, kemudian kita tidak melebihkan beliau sampai ada sesuatu yang dikhususkan untuk Allah ternyata ada pada diri beliau, tidak. Kemudian yang kedua, kita lebihkan beliau di mana? Bahwasanya beliau adalah orang yang membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, dalam kitab Taurat dikatakan samaitukal mutawakkil. Aku menamakan engkau wahai Muhammad sebagai al-mutawakkil. Sebagai al-mutawakkil. Laisa bifadhin wala ghalidh. Engkau bukan orang yang keras, kasar, bukan orang yang sedikit-dikit suka ya emosi. Kalau bahasa kita keras kepala ya, keras kepala, enggak berwatak kasar. Ini ciri-ciri dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat. Kemudian kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi menguji Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali cerita tentang bagaimana orang Yahudi ingin melihat bagaimana Nabi itu benar enggak? Benar enggak ini orang yang mengaku sebagai Rasul ini adalah Rasul betulan, bukan bohong-bohongan begitu. Maka banyak sekali cerita-cerita bagaimana orang Yahudi mengetes Nabi. Bagaimana ketika Nabi berada dalam majelis kemudian datang dicekik oleh orang Yahudi. Umar langsung bangun. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk apa? Untuk memenggal kepalanya orang Yahudi. Sudah begitu, ngomongnya di tengah kaum muslimin yang sedang mendengarkan nasihat Rasulullah, apa omongannya? Mana utangmu wahai Muhammad? Ya kan memalukan sekali kalau kita bilang. Pembesar kita, antum bayangkan, pembesar kita dicekik oleh orang, kemudian ditagih-tagih hutangnya di depan orang-orang. Ini memalukan. Maka wajar Umar bin Khattab langsung berdiri ingin memenggal kepala orang ini. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, dia wahai Umar, pergilah engkau temani dia. Umar bin Khattab yang kesal saat itu bukannya disuruh
membunuh orang Yahudi, malahan disuruh menemani orang Yahudi ini kemana? Ke Baitul Mal untuk membayar hutangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Maka setelah itu ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, Umar bin Khattab di tengah perjalanan bertanya kepada orang Yahudi ini, "Kenapa engkau melakukan itu?" Maka orang Yahudi ini mengatakan, "Demi Allah wahai Umar bin Khattab, semua sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Taurat sudah ada buktinya. Tinggal satu. Tinggal sifat yang kita bahas ini. Laisa bifadhin wala ghalidh." Atau dalam kata lain, rahmatnya melebihi rasa emosinya. Jadi kasih sayang Rasulullah melebihi apa? Melebihi amarah beliau atau emosi beliau. Maka setelah aku melihat kejadian tersebut wahai Umar, maka aku mendapati bahwasanya semua sifat itu telah aku lihat sendiri. Maka aku bersyahadat, aku bersaksi bahwasanya dia benar-benar adalah seorang Rasul. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat rahmatnya banyak sekali memasukkan orang kepada agama yang hanif ini, ikhwati fillah. Kemudian kita lanjutkan, wala sakhab. Wala sakhab. Apa kata sakhab? Apa artinya sakhab? Syadidus saut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang suka berteriak-teriak. Jadi Nabi orang yang lembut, tidak pernah berteriak-teriak, apalagi berbicara teriak di pasar ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat menjaga suaranya, tidak terlalu berlebihan. Wala yadfa'u sayyi'ata bis-sayyi'ati walakin ya'fu wa yaghfir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya adalah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Akan tetapi apa ya ikhwati fillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan dan mengampuni. Jelas kan? Masih jelas ya? Masih ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas keburukan dengan keburukan. Akan tetapi apa? Membalas keburukan dengan maaf. Banyak sekali kisah juga yang menandakan akan hal tersebut. Kita lihat ketika terjadi Fathu Makkah. Terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, kurang lebih. Ya, semoga jelas saja suaranya. Jelas insyaallah. Jadi pada saat ditaklukkan kota Mekah, kita mendengar cerita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat disiksa 13 tahun di Mekah. Disiksa 13 tahun di Mekah. Di antaranya bapaknya Ammar atau Yasir disembeli, meninggal, disiksa oleh orang Quraisy. Ibunya Sumayyah juga meninggal, disiksa karena beriman. Khabbab bin Araf dibakar besi, lempengan besi yang besar, setelah merah diletakkan punggungnya sampai terkelupas kulitnya. Bilal bin Rabah, kita dengar ceritanya semua. Ada di antara mereka yang meninggal menahan siksaan-siksaan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dan hampir dibunuh oleh kaumnya sendiri. Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah, datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukan yang tidak bisa dilawan oleh orang Quraisy. Orang Quraisy langsung menyerah saat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang, beliau senantiasa membawa pasukan yang sedikit, karena memang sedikit orang Muslim. Mereka dimenangkan dengan tauhid oleh Allah. Perang Badar misalkan 314 melawan 1000. 314 kaum mukminin melawan 1000 orang kafir. Perang Khandaq 3.000 kaum mukminin melawan 10.000 kaum kafir. Perang Mut'ah 3.000 kaum mukminin melawan 200 kaum kufar Romawi. Menang kaum muslimin.
Ini semua apa? Kita dimenangkan dengan tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan senjata, bukan dengan keahlian kita. Maka pada tahun ke-8 Hijriah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pertama kali membawa pasukan dalam jumlah yang besar untuk menaklukkan kota Mekah. Berapa jumlahnya? 10.000. Sehingga orang Quraisy yang melihat jumlah pasukan tersebut semuanya angkat tangan, tidak berani berperang dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Pimpinan mereka saat itu siapa? Abu Sufyan bin Harb, yang tadinya sangat-sangat membenci kaum mukminin, membenci Rasul Shallallahu alaihi wasallam, datang bersama Abbas paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk apa? Meminta syafaat untuk dijadikan Abbas ini sebagai tamengnya agar tidak dibunuh oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beberapa hari berimanlah Abu Sufyan bin Harb. Antum bayangkan, beriman Abu Sufyan bin Harb, kemudian Abbas mengatakan, pergi engkau ke Mekah, katakan kepada kaummu, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang berani masuk ke rumah, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia selamat. Selamat dari serangan kaum muslimin. Kaum kufar semua itu sudah meletakkan senjatanya menyerang. Kecuali walaupun ada khilaf di antara para ulama, apakah kota Mekah ditaklukkan dengan peperangan atau tidak. Sebagian mengatakan ditaklukkan dengan peperangan, sebagian mengatakan tidak. Yang mengatakan ditaklukkan dengan peperangan karena Khalid ibn al-Walid dihadang ketika memasuki Mekah, dihadang oleh pasukan kaum Quraisy, kemudian Khalid radhiyallahu taala anhu membunuh mereka semua. Maka dikatakan ditaklukkan dengan qahr, dengan peperangan, walaupun peperangannya tidak besar. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah memasuki kota Mekah, orang Quraisy harap-harap cemas. Kira-kira apa keputusan Rasul Shallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Mereka telah membunuh sahabat Nabi. Mereka mencoba membunuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun diperangi Madinah oleh mereka. Apa kira-kira keputusan? Kalau kita nggak ada yang lain, kita penggal semuanya, kita dendam. Kalau kita manusia biasa, tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Izhabu antumut tulaqa. Pergi saja kalian. Kalian sekarang aman. Nggak ada balasan bagi kalian. Semua kalian saya maafkan. Satu pun tidak ada yang dibunuh kecuali orang-orang yang betul-betul mendurhakai Allah dan Rasulnya, dan itu hanya segelintir orang saja. Yang lainnya apa? Semuanya dibebaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, dalam Taurat, Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam membalas keburukan dengan sikap pemaaf beliau. Kita melihat juga ketika beliau berdakwah ke penduduk Taif, beliau dilempar, beliau terluka, kaki beliau, tumit beliau, punggung beliau, kepala beliau terluka semuanya. Kemudian dikira beliau sudah meninggal saat itu. Ternyata hanya sekedar pingsan. Kemudian ditinggal oleh penduduk Taif, beliau kemudian kembali ke kampung halamannya. Namun di tengah perjalanan datang Jibril kepada Nabi. Jibril mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan hak penuh kepadamu untuk mengendalikan malaikat penjaga gunung. Datang malaikat penjaga gunung kepada Nabi. Wahai Rasulullah, mau nggak aku angkat 2 gunung ini kemudian jatuhkan kepada orang Mekah dan Taif? Antum bayangkan, ini tawaran yang menggiurkan. Kalau kita apa? Ya silakan. Selesai. Bukan mereka tempat kita berdakwah. Sudah banyak korbannya masalahnya. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Apa kata Nabi? Tidak. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka tidak mengetahui saja. Jadi mereka melempar saya ini, kata Nabi, karena mereka enggak tahu kalau saya itu benar-benar seorang Rasul. Mereka tahu, mereka tidak akan pernah melemparkan saya.
Jadi antum bayangkan, sudah terluka, sudah pingsan Nabi, balasannya ternyata apa? Didoakan agar diampuni dosanya. Inilah sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan dalam Taurat, walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihil millatal iwaja bi an yaqul la ilaha illallah wa yaftahu bihi a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban gulfan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi benar-benar telah menegakkan agama yang hanifin. Sampai Islam benar-benar telah tegak. Kenapa dikatakan demikian ya ikhwati fillah? Karena apa? Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian mereka hanya diperintahkan berdakwah. Tapi umatnya apakah semuanya masuk kepada agama mereka? Tidak. Ada yang dibunuh sebagaimana kita katakan. Kemudian ada di antara nabi yang pengikutnya hanya 11. Ya. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Berapa pengikutnya? 11 orang atau 18 orang. Untuk bayangkan. Jadi tidak tegak agamanya saat itu. Begitu juga dengan Nabi Isa, hanya sedikit pengikutnya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW dikatakan di sini, beliau tidaklah wafat sampai agama Islam ini tegak dan semua orang masuk ke dalam agama Islam. Kita dapati kalau mereka tidak masuk kepada Islam, tapi mereka tunduk dengan Islam. Maka kalau kita membaca sejarah bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan kepada Romawi, Persia, apa bahasa beliau? Masuk Islam, engkau selamat. Namun kalau tidak, apa kalau tidak? Bayar jizyah. Kalau tidak mau juga, akan aku bawa kepada kalian pasukan-pasukan yang mereka cinta kematian sebagaimana kalian cinta kepada kehidupan. Mereka ini orang yang rela mati. Mereka ingin mati sebagaimana kalian ingin hidup. Antum bayangkan. Jadi nggak ada pilihan. Mereka tunduk dan membayar jizyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Maka agama Islam adalah agama yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas agama-agama yang lainnya. Karena agama Islam adalah agama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama satu-satunya di sisi Allah yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada agama yang lebih sempurna daripada agama Islam. Bahkan kalau kita bandingkan dengan agama-agama yang lain, jauh sekali. Datang seorang kepada Umar bin Khattab, bertanya, engkau mengatakan Islam lengkap, apa buktinya? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, beliau mengatakan bahwasanya Islam ini adalah agama yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat padanya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan agamaku untuk kalian, kata Allah. Sudah disempurnakan Islam untuk kita. Kemudian orang Yahudi takjub dengan Islam. Apanya yang takjub? Karena ternyata Islam, ikhwati fillah, sampai urusan buang hajat saja ada aturannya. Agama Yahudi tidak ada. Kalau kita kan jelas, pakai tangan kiri ceboknya misalkan, tidak boleh menghadap kiblat, dan banyak sekali ada tentang adabul khala atau qada'ul hajah dalam kitab-kitab fikih. Artinya benar-benar agama ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala sudah sempurnakan. Maka dikatakan dalam Taurat bahwasanya agama ini benar-benar semua orang
ya akan mengucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah, mata-mata yang tadinya buta, ibaratnya bahasa kiasan saja ya, mata-mata yang tadinya buta akan melihat. Kemudian telinga-telinga yang tidak mendengar akan bisa mendengar la ilaha illallah. Kemudian hati yang lalai, yang terkunci akan terbuka dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini terbukti. Kalau kita melihat sejarah-sejarah, mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak di antara mereka yang langsung tersungkur sujud mendengarkan hal yang atau ayat yang dibacakan kepada mereka. Maka ya ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, inilah sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat. Kemudian dijelaskan di dalam riwayat yang lainnya, masih di dalam kitab Taurat, dari Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam adalah pemimpin Yahudi. Abdullah bin Salam adalah pemimpin atau pembesar Yahudi. Beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang mengerumuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal Nabi datang ke Madinah. Beliau mengetahui, dilihat dari fisik Nabi, oh ini benar Rasul, seorang utusan. Tapi beliau masih penasaran, ingin mencari bukti yang lain. Akhirnya beliau berpikir, kemudian beliau mendapatkan cara untuk mengetes apakah ini benar Rasul. Beliau memberikan 3 pertanyaan, di antaranya yang disebutkan di situ. 3 pertanyaan ini rata-rata pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab kecuali dia adalah orang yang menerima wahyu Allah. Di antaranya apa? Apa makanan pertama yang dimakan oleh penduduk surga? Maka Nabi menjawab, hati ikan hiu, ikan paus. Bisa dijawab. Kemudian yang kedua, yang ketiga dijawab semuanya. Akhirnya Abdullah bin Salam memeluk agama Islam. Kemudian melihat keadaan di Madinah sudah mulai goyang orang-orang Yahudi. Maka majulah pembesar-pembesar Yahudi untuk berargumentasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adu pendapat, ingin melecehkan agama Islam, menjelek-jelekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datang beberapa orang di antara mereka. Abdullah bin Salam saat itu sembunyi di balik tembok. Kemudian Nabi berkata, sebelum Yahudi ini bertanya kepada Nabi, Nabi mengatakan kepada mereka, kira-kira menurut kalian atau bagaimana pendapat kalian tentang sahabat kalian Abdullah bin Salam? Orang Yahudi mengatakan, demi Allah, dia adalah anak orang terbaik di antara kita, bapaknya pemimpin kita. Demi Allah, dia adalah orang yang cerdas, bapaknya adalah orang yang paling cerdas di antara kita. Demi Allah, dia adalah orang yang paling paham agama Yahudi, karena bapaknya adalah orang yang paling paham agama Yahudi di antara kita. Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian andai Abdullah bin Salam ini memeluk agama Islam? Mereka mengatakan, demi Allah tidak mungkin. Tidak mungkin. Kemudian keluar Abdullah bin Salam dari balik tembok bersyahadat. Langsung bersyahadat. Apa kata orang Yahudi? Langsung mereka, salah. Bukan maksud kita tadi memuji dia. Ternyata yang benar, tadi keceplosan saja. Demi Allah, Abdullah bin Salam adalah orang yang paling bodoh di antara kita dan anak orang paling bodoh di antara kita. Demi Allah, Abdullah bin Salam adalah orang yang bukan siapa-siapa dan anak orang yang bukan siapa-siapa di antara kita. Orang yang hina. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, sesungguhnya Yahudi adalah pembohong dan pendusta. Beliau meriwayatkan atau memaparkan bagaimana bukti nyata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditahu oleh orang Yahudi sifat-sifatnya. Namun karena kesombongan mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena sifat orang Yahudi, mereka sombong. Ketika
Rasul itu tidak datang dari kalangan mereka. Di antara mereka ada yang mendustakan, di antara mereka ada yang membunuh Rasul. Dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani, Allah katakan alladzina atainahumul kitab. Orang yang diberikan kitab Taurat dan Injil kepada mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad ini persis sebagaimana mereka mengetahui anak kandung mereka sendiri. Enggak mungkin ada orang enggak tahu anak kandungnya. Sampai tanda lahirnya pasti kita tahu anak kita. Semua sifatnya, semua kita tahu. Inilah orang Yahudi dan Nasrani tahu Nabi Muhammad ini seperti apa. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi masalahnya kata Allah, mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Padahal mereka tahu. Sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ada dua kelompok besar yang senantiasa berperang. Tidak ada henti-hentinya. Siapa mereka? Khazraj dan Aus. Khazraj dan Aus ini nanti dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga dinamakan sebagai Ansor. Tapi mereka sedikit-sedikit perang, bermusuhan, musuh bebuyutan. Yahudi senang melihat mereka. Senang melihat orang Arab mulai binasa sedikit demi sedikit. Kemudian datang Yahudi kepada mereka di tengah-tengah peperangan. Apa kata mereka? Apa kata orang-orang Yahudi? Demi Allah, kalau datang Rasul terakhir, sebentar lagi akan datang, katanya. Kalau datang Rasul terakhir ini sudah diutus kepada kita semua, demi Allah, kami akan perangi Aus dan Khazraj. Kami akan bunuh kalian. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Kata Allah, mereka dulu ancam-ancam Khazraj dan Aus, ingin membunuh Khazraj dan Aus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala apa? Datang Nabi kepada mereka, ma'arafu kafaru bi. Mereka pura-pura tidak tahu, mereka ingkari Nabi. Inilah sifat orang Yahudi. Padahal jelas dalam kitab mereka siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan juga dari Ka'ab al-Ahbar. Jadi banyak turuk ya, banyak jalan hadis ini, hadis ini diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Siapa Ka'ab al-Ahbar? Ka'ab al-Ahbar adalah seorang tabi'in yang masyhur. Seorang tabi'in yang masyhur. Tetapi bukan tabi'in seperti yang kita ketahui ya. Seperti misalkan Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Hasan Al-Basri, yang mereka menjadikan sahabat sebagai gurunya. Enggak. Artinya beda dengan masa Nabi. Ka'ab al-Ahbar ini semasa dengan Nabi dan para sahabat. Kalau semasa dengan Nabi dan sahabat, bukannya sahabat ya. Ya. Ternyata yang menjadikan beliau seorang tabi'in yang masyhur dan bukan seorang sahabat karena beliau tidak sempat bertemu dengan Nabi. Tapi semasa. Beliau hidup di masanya Nabi, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Karena sahabat itu apa? Sahabat itu definisinya man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dinihi. Siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sesaat, sebentar ketemunya, kemudian dia beriman dan mati di atas keimanan itu, itulah sahabat. Maka Ka'ab al-Ahbar beriman kepada Nabi, meninggal di atas agama Islam, tetapi tidak sempat ketemu. Hanya tidak sempat ketemu saja. Sebagaimana juga kita dengar istilah Najasyi, Raja Habasyah. Raja Habasyah atau An-Najasyi, beliau bukan seorang sahabat. Walaupun membantu sahabat Nabi. Walaupun hidup di masa Nabi SAW. Beliau adalah tabi'in. Kenapa? Karena tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Maka hadis yang akan kita bawakan ini nanti
ternyata daripada pembesar Yahudi, ya, Abdullah bin Salam dan Ka'ab al-Ahbar. Abdullah bin Salam dan Ka'ab al-Ahbar. Insyaallah hadisnya akan kita sambungkan pada pertemuan yang akan datang. Hadisnya lumayan panjang daripada yang tadi, maka waktunya tidak akan cukup karena waktu Isya juga sudah akan tiba. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.